Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alsyukurillah, demi syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga dapat menghadiri kegiatan ngopi mengolah pikir bareng KNPI. Yang saya hormati Bang Musnir Esos FM selaku Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dispora Provinsi Lampung. Yang kami hormati Bung Iqbal Ardiansyah SSI MM selaku Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung beserta jajaran, para pemateri dan hadirin yang kami banggakan. Baiklah, pada malam hari ini saya selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara kita. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KNPI, yang ketiga sambutan-sambutan, dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita hafalkan basmalah. Meningkat ke acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KNPI. Hadirin dipersilakan berdiri.
meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung kepada Bu Iqbal Ardiansyah, SSI FMU. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Takbir. Yang saya hormati Kadisbora Provinsi Lampung yang hari ini diwakili oleh Kabid Kepemudaan Bu Mek. Walaupun udah langsung putih, ubanan, kita panggil bahasa anak mudanya lebih baik. Ya, makasih ya Bang sudah hadir. Ini bentuk perhatian terhadap anak-anak muda. Yang saya hormati ketua-ketua OKP, hadir rekan-rekan ada dari HMI, GMLI, kami, INF, PNII, dan ada teman-teman OKP lainnya. Ada teman-teman dari NU, teman-teman dari pengurus KNPI, dari RPR, dan yang saya hormati hadir perwakilan dari Kabupaten Kota, dari Lampung Tengah ya, ada dari Ketua terpilih Lampung Timur yang sudah hadir di sini, pengakuan kita semua. Puji syukur karena Allah SWT yang tentunya kita haturkan karena atas nikmat sehat, nikmat waktu serta nikmat kesempatannya lah kita semua hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, rezeki, umur panjang sehingga kita suatu hari nanti bertemu lagi dalam rangkaian acara-acara yang untuk kebaikan kita semua. Izin Pak Kabid, kawan-kawan semua, hari ini sengaja kita adakan ngopi ngolah pikir ala-ala pemuda yang udah lama vakum. Ini mulai mau dihidupkan kembali. Banyak hal dari hasil diskusi kawan-kawan kita kemarin sudah melalui banyak rangkaian kegiatan tentang pesta demokrasi. Ada pilpres, ada pileg, dan alhamdulillah semua bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan persatuan dan kesatuan kita benar-benar tetap terjaga. Inilah budaya Indonesia yang sebenarnya berbeda. Walaupun kita berbeda, berseberangan, tapi setelah pesta usai ya sudah selesai. Ya. Hari ini kita dihadapkan lagi dengan yang namanya pilkada. Ya. Di sini ada tema kawan-kawan pemuda jangan hanya jadi objek. Ini agak menarik. Kenapa agak menarik? Ya itu tergantung kawan-kawan nanti. Teman-teman narsum ini menyikapinya seperti apa? Apakah benar kita hanya teman-teman pemuda yang hanya jadi objek? Apakah hari ini kita sudah menjadi subjek? Ya, itu tergantung nanti bagaimana pikiran-pikiran kawan-kawan, sehingganya harapannya dari acara ngolah pikir ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Ketika hari ini, kenapa hari ini penting bagi kita? Karena 5 tahun ke depan giat-giat pemuda, perhatian untuk anak-anak muda yang untuk mempersiapkan anak-anak muda ini adalah calon pemimpin masa depan, itu tergantung kepemimpinan yang akan kita pilih di bulan ini. Jadi bulan November ini pesta demokrasi menentukan bagaimana organisasi-organisasi kepemudaan ini dapat bisa sesuai apa yang kawan-kawan harapkan. Ya, di situ mungkin nanti kawan-kawan ada dari kami, HMI, GMLI, PMII, dan IFM bisa mengungkapkan
apa yang dia rasa, ya. Apakah sudah jadi subjek atau masih sekedar objek. Kami berharap pemimpin-pemimpin yang akan jadi pemimpin kita ke depan itu benar-benar pemimpin yang mengerti apa sih anak muda itu, ya. Pemimpin-pemimpin yang bukan atas mengatasnamakan saya peduli sama pemuda, tapi aplikasinya cuek aja sama anak muda. Apakah kalau saya dengar ada suatu joke, ada suatu video tadi, yang saya takutkan ada di suatu daerah ini pemimpinnya anak muda calonnya, tapi malah nggak peduli sama anak muda. Semoga dengan diskusi hari ini dan kita apakah nanti kita simpulkan, kita undang calon-calon kada kita provinsi, calon-calon gubernur kita untuk diskusi bersama apa sih yang dirasa anak muda ini dan apa yang dibutuhkan anak muda ini untuk mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan dengan kita ngolah pikir hari ini itu melahirkan sesuatu pemikiran baru, sehingga dia punya gerakan baru, punya momentum baru untuk kita memilih pemimpin kita yang benar-benar peduli terhadap masa depan anak-anak muda, karena masa depan bangsa ke depan itu tergantung anak muda hari ini. Kalau anak muda hari ini nggak peduli, ya agak repot nanti. Ya, saya rasa itu dari saya. Jadi kami dari KNPI menunggu dari hasil pikiran-pikiran dari teman-teman OKP, dan ketika itu memang disimpulkan kita akan mengadakan acara bersama untuk mengundang calon-calon pilkada kita ke depan, ya kita undang supaya kita bisa mendengar apa sih visi misi tentang kepemudaannya untuk membangun generasi muda ini yang lebih baik lagi, ya kan? Kalau memang itu kita butuhkan, minggu depan kita laksanakan lagi untuk gelar diskusi bersama calon-calon pilkada kita, ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Yogel. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muslir Esos MM selaku Kepala Bidang Layanan Kepemudaan di Disporan Provinsi Lampung. Mohon izin sebelum saya membacakan sambutan Kepala Dinas, izinkan pada kesempatan berbahagia ini saya menyampaikan permohonan maaf beliau bahwasanya pada waktu yang bersamaan karena beliau juga mendapat tugas selaku pejabat sementara wali kota Bandung, sehingga beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Untuk itu beliau mengirim salam untuk kita semua yang hadir pada malam ini, dan permohonan maaf beliau memerintahkan saya untuk membacakan sambutan beliau pada malam ini. Untuk itu saya mohon izin untuk membacakan sambutan beliau. Yang terhormat Ketua KNPI Provinsi Lampung, Bung Ardiansyah, yang saya banggakan, Bapak apa ya, kalau Bapak ya, kakak ya, Bung ya, para ketua OKP dari GMNI, PMI, kami, HMI, GMN, dan ada undangannya mereka, para narasumber serta panitia penyelenggara
Kami pun pemuda. Ayo dong, ulangin ya. Pemuda. Terima kasih. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya. Jualan pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan bisa hadir untuk mengikuti acara pembukaan dialog pemuda dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda bertema pemuda jangan hanya jadi objek. Hadirin yang berbahagia, pemuda adalah harapan bangsa dalam setiap perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Pemuda selalu memiliki peran yang signifikan. Saat ini dalam era demokrasi yang semakin berkembang, tantangan yang kita hadapi semakin kompleks. Oleh karena itu, pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor yang aktif dalam menjaga dan mengawal nilai-nilai demokrasi. Dan pemuda harus memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita perlu menyebarkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi, baik melalui pemilu, diskusi publik, maupun berbagai kegiatan sosial lainnya. Mari kita gunakan media sosial dan teknologi sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang positif dan membangun dialog konstruktif. Peserta yang saya banggakan, dialog ini adalah kesempatan emas untuk berdiskusi, berbagi ide, dan menjalin kerjasama. Saya berharap kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi kalian untuk menyuarakan pendapat, berbagi pengalaman, dan membangun jaringan. Mari kita bersama-sama menggali potensi yang ada dalam diri kalian dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka dialog ngopi pola pikir bareng KMPI Pilkada Serentak 2024 dengan tema pemuda jangan hanya jadi objek, saya nyatakan resmi dibuka. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan selama berdiskusi. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Lampung, Deskatama Maksi Muda SISD MM. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Musmir SSMM. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah sama-sama kita tutup pembukaan pada malam hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Meningkat acara selanjutnya yaitu izin Abang untuk foto bersama terlebih dahulu. Jadi untuk fotonya kita ada dua sesi, yang pertama di depan, yang kedua nanti mengarah ke sumber. Apa ini foto ini? Oke, siap ya, saya hitung 1, 2, 3. Oke, lagi. Salam pemuda. 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh mohon izin Bung Abang untuk di sebelah sini foto bersama para peserta. Ini ada. Oke, di sebelah sini Abang. Oke, buat teman-teman peserta boleh berdiri. Oke, buat para peserta boleh berdiri ya supaya kelihatan. Oke, saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, boleh salam pemuda.
1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Cek satu, panitia tolong dong. Ini kan kita yang di depan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh 5, 6. Ini, kamu orang yang di sini. Kalau gua kan moderator harus tampil. Aspak nih. Beberapa karena ini undangan yang tertutup, mereka ini bicara lantang, keras dan tegas. No order ya. Aspak ya. Cek, bisa kedengaran nggak? Tes dulu ya. Cek 1, 1. Cek 1. Cek 1. Pakai sini. Cek 1. Oh Ini kan umum. cek, tapi ini pasang ya. Cek 1. Kalau story matiin hidupnya ya. Cukup layak 3 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Namo Rahayu. Amin pun. Baik rekan-rekan yang saya hormati, yang saya muliakan, terima kasih pada malam hari ini telah berkenan hadir dalam ngolah pikir atau ngopi bareng MPI dengan tema Pilkada 2024 pemuda jangan hanya menjadi objek. Kedengaran ya? Di sebelah sana terdengar ya? Pemuda jangan hanya jadi objek. Telah hadir bersama kita Ketua Pengurus Wilayah kami Provinsi Lampung, Mas Habibullah Al-Ansor, makasih Bib. Kemudian Ketua GMI Lampung, Bang Roma Donian Saputra, makasih Roma. Kemudian hadir juga Ketua Cabang HMI Bandar Lampung, Bung Maudan Abista Ribanda, makasih. Telah hadir Ketua DPD Lampung, Jepri Ramdhani, makasih Bro. Dan selanjutnya adinda saya Ketua PKC PMI Provinsi Lampung, Muhammad Yusuf Kurniawan. Tepuk tangan dulu untuk mereka semua. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya pemuda terlibat aktif dalam proses transisi atau pergantian kepemimpinan. Apalagi kita tahu bahwa dari total DPD 6,5 juta itu ada 32% atau kurang lebih 2 juta lebih pemilih itu kategori pemuda di usia 25 sampai 39 tahun. Artinya pada Pilkada 2024 serta tahun 2024 ini pemilih pemuda itu akan sangat menentukan siapa the next leader, baik itu provinsi, kota maupun kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita ingin mendengar apa saja yang menjadi pandangan-pandangan
yang ada di Provinsi Lampung, pakar politiknya berkenaan dengan Pilkada serentak 2024 yang ini perdana dilakukan di seluruh Indonesia. Kita ingin mendengar hal kritis atau bukti atau bahkan pikir radikal mereka, apa saja yang menurut mereka ini adalah penting untuk disampaikan kepada publik, bagaimana dan harus bersikap seperti apa kita ke depan. Dan kalau perlu siapa yang harus kita pilih, tidak apa-apa, silakan saja. Dan semua ini demokratis ya, semua pasti memiliki hak politik, ya kan? Atau mungkin pemuda bisa nanti mengagitasi masyarakat supaya dia dapat menentukan pilihan-pilihan yang baik supaya provinsi dari 15 kabupaten kota selama ke depan itu benar-benar menghasilkan kepemimpinan yang baik, yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Pertama, Cak Boji apa dari situ saja ya, biar kita adil ya. Dari sana aja. Nanti kalau saya dari sini mentang-mentang adilnya pakai ya, gitu. Kan jadi kita sepakat ya, kita sepakat dulu. Saya kan ini kita sepakat. Kan? Kita mulai dari ketum kami dulu. Silakan mungkin di awal ini 5-7 menit. Baru nanti saya harapkan ini tidak monolog ya. Lucu rasanya kalau kita hanya mendengarkan ceramah-ceramah dari ketum-ketum ini. Saya harap kita nanti silakan audiens kalau ini membantah, tapi jangan meragukan, membantah aja. Saya persilakan Pak Ketum Habib 5-7 menit untuk menyampaikan gagasan-gagasan Anda sebagai pemuda terkait dengan pilkada serentak, bukan hanya gubernur, tapi juga pilwakot dan pilgub. Silakan, waktu Anda dimulai dari sana dan berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun sebelum mulai mungkin perlu diklarifikasi dulu ini Bang Eka. Jadi saya mewakili ketua kami wilayah Lampung. Karena tadi saya 2 kali dipanggil hadir, kebetulan beberapa hari ini Tum Habib ada baru menikah ya, dan posisi belum ada di Bandar Lampung. Pertama sebelum kamu supaya jadi ketum kami selanjutnya. Kan kalau sekarang kota kan? nanti itu di belakang ada dong. Ya, kalau bicara terkait dengan kontestasi pilkada ya, kawan-kawan dan di sini juga para ketua dan seluruh audiens ya. Menarik, 27 November bulan depan kita akan melakukan pemilihan ya pilkada di Provinsi Lampung. Dan ini terjadi secara nasional, bukan hanya provinsi dan juga tingkat kabupaten. Kalau tadi disampaikan oleh Bang Eka bahwa DPT dalam data KPU dan Bawaslu secara nasional lebih dari 50% itu pemilih ini adalah mayoritas pemuda ya, sampai umur 39 tahun gitu. Dan ini terjadi secara grassroots sampai dengan Provinsi Lampung pada hari ini gitu. Di Lampung itu penduduk kita itu ada sekitar 9 juta, lebih dari 9 juta penduduk. DPT-nya ada 6.500.000 kurang lebih penduduk. Dan kita sebagian besarnya adalah para pemuda. Maka tentu kalau temanya jangan hanya sebagai objek, saya sangat sepakat sekali gitu. Ya, kenapa? Karena pada hari ini kita menjadi mayoritas ya, mayoritas itu. Lantas bagaimana kemudian persoalan-persoalan ini agar kita para pemuda ini tidak menjadi objek? Ada beberapa keterlibatan kita adalah menyukseskan pemilu kada provinsi ataupun kabupaten kota yang hari ini ada di Provinsi Lampung. Ya. Kalau kita bicara mungkin secara gambaran umum ya, memberikan edukasi gitu ya, itu saya rasa kalau Cipayung, Pemolda, gitu ya, Pemoma dan yang lain, saya rasa kader-kader internal itu pasti sudah memberikan edukasi kecerdasan bagaimana kemudian pemuda yang terlibat. Tapi yang kita garis bawahi hari ini adalah kita terlibat agar tidak menjadi sebagai objek itu seperti apa gitu ya.
Nah, mungkin teman-teman semua di sini para pemuda ada yang memaknai terlibat dalam kontestasi pemilu dan pilkada itu menjadi sebagai pelaksana ya, atau penyelenggara ya, atau mungkin di antara kita di sini ada sebagai penyelenggara gitu ya. Ya. Mungkin gitu ya. Yang di belakang enggak ada senyum ya. Nah, itu satu. Mungkin kita maknai keterlibatan kita dalam pemilu itu masuk sebagai penyelenggara. Yang kedua, mungkin kita bisa memberikan terlibat dalam artian kontestasi pemilu itu dalam artian memberikan sumbangsih ya, bagaimana kemudian kita memberikan ide pikiran kita para kandidat-kandidat hari ini agar kita yang menjadi mayoritas ini tidak kemudian hanya sebatas objek 5 tahunan saja ya. Tidak hanya sebatas objek 5 tahun saja. 2021 ada satu riset, ada sebuah penelitian yang ini menurut saya satu penelitian yang sangat fundamental ya, sangat mendasar ya. Penelitian itu menyebutkan bahwa 3 tahun yang lalu bahwa yang paling tidak dipercaya oleh publik pada tahun 2021 dan bisa jadi terjadi pada sampai saat ini juga, yang paling tidak dipercaya oleh publik tingkatnya bahkan sampai minus 50% itu adalah para politisi. Politisi itu paling tidak dipercaya oleh publik. Bahkan ada satu semacam kalimat lelucon, politisi itu saja tidak percaya dengan apa yang dia ucapkan. Makanya dia heran kenapa kok rakyat percaya dengan apa yang dia sampaikan. Sampai ada lelucon seperti itu. Nah, kenapa kemudian ada distrust kepercayaan di tengah masyarakat terkait dengan politisi yang erat dengan kontestasi pilkada? Karena salah satunya bisa jadi momentum pilkada ini tidak menghadirkan nilai-nilai yang kemudian berpihak terutama kepada anak muda pada hari ini. Kalau kita bicara anak muda, apa yang menjadi problem anak muda hari ini? Misalnya di Provinsi Lampung, di Lampung setiap tahun itu lebih dari 15.000 fresh graduate yang pengangguran misalnya. Yang itu notabene ada pemuda. Bagaimana kemudian solusi bagi calon kepala daerah untuk mengentaskan itu? Bagaimana hari ini bahwa kita di Lampung ini salah satu lumbung padi terbesar di Sumatera. Bagaimana keterlibatan calon pemimpin terkait dengan itu? Mungkin ketika menjabat atau siapapun itu, ya kandidat-kandidat yang hadir pada hari di ruang publik tidak memenuhi ekspektasi daripada pemuda. Ya, jadi singkat dari saya kurang lebih itu yang mungkin bisa disampaikan. Intinya adalah pada hari ini kita para pemuda terlibat bagaimana kemudian menyukseskan pilkada, tetapi jangan sampai kemudian keterlibatan kita ini hanya sebatas euforia 5 tahunan saja, ya, dan mengharapkan teman-teman semua bisa berperan aktif secara proporsional ya. Kalau misalnya ada yang jadi penyelenggara, ada yang kemudian sebagai pengawas gitu. Dan di internal secara kelembagaan di kami secara nasional kita sudah ada yang namanya LPP ya, Lembaga Pemantau Pemilu, dan kita sudah berkoordinasi dengan Ketua KPU Kota dan Ketua KPU Provinsi Lampung. Ya, walaupun terkadang gerak kita di lapangan itu terbatas karena memang kita ini lembaga non government, kita lembaga non profit mereka. Terkadang Ketua KPU saja kewalahan gitu ya, yang memang mereka anggaran jelas ya. Jadi kita cepai-cepai ini kan lembaga non profit gitu. Tetapi itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kami ya, kalau secara internal kita dari kami Provinsi Lampung untuk kemudian terlibat dalam kontestasi pilkada, memberikan edukasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat Provinsi Lampung di pemilu kemarin di Februari dan insya Allah nanti di bulan depan di tahun 2024. Kurang lebih itu sedikit pemantik di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu tanya sedikit, kawan-kawan kami pada pileg 2024 lalu yang pemuda itu ada berapa banyak yang terpilih? Yang nggak harus secara detail. Kawan-kawan dari kami yang kemarin ikut dalam kontestasi pileg 2024, yang kategori pemuda itu katakanlah di rentang 25 sampai 40 aja ya. Karena undang-undang pemuda itu kan 40. Ada berapa banyak di 15 kabupaten provinsi? Kurang lebih Yang maju. yang maju. Kalau yang maju ada beberapa Pak, tapi yang terpilih itu ada satu di Lampung Timur. Lampung Timur. Ya. Usia Di atas 30
3746. 37 Ya, tahun. 40 tahun. Keren, keren. Oke, baik, tepuk tangan sekali lagi buat Andre. Next, Rob, gue pengen lo mau apakan secara kritis, boleh radikal lah kalau kata Rocky itu kan. Apakah terkait dengan objek? Tadi kan objek itu bukan hanya bisa jadi penyelenggara, tapi bisa juga menjadi pelaku atau bisa menjadi tim sukses atau ada perspektif lainnya. Silakan Pak. Mohon. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabiun. Yang pertama, yang saya hormati Ketua KPI Provinsi Lampung, Bung Iqbal beserta jajaran, dan rekan-rekan Cipayung Plus tingkat provinsi, dan juga kawan-kawan Cipayung Kota beserta penyelenggara yang saya hormati. Yang pertama, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa substansi, semoga menjadi pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Kalau Bung Andri Weneng Baidata, mungkin saya lebih ke bagaimana peran personality sebagai Cipayung yang sedikit kekiri-kirian. Yang kita ketahui bahwa se-Indonesia ini adalah pilkada serentak 545 kabupaten kota se-Indonesia, terdiri 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten kota. Itu yang mengadakan pilkada serentak, kecuali satu provinsi, itu Jogja, masih Sultan. Yang harus diketahui adalah kita terdiri 204.877 232 penduduk di Indonesia, yang terdiri dari 40,10% dari laki-laki, 50,10% dari perempuan. Ketika diglobalisasikan, dirinci ekonominya adalah hampir 50% adalah penentu pemilih itu anak muda. Yang saya harapkan hari ini adalah khususnya dari GBN yang pada hari ini bisa dikatakan beroposisi dengan pemerintah, karena kita bebas perisel bansek yang tidak bisa ditunda. Jadi siapapun itu pemerintahnya terserah, yang penting melewati proses administrasi dan institusi yang ada. Itu yang pertama, agar tidak terjadi seperti yang kemarin yang kita ketahui di pemilihan presiden dan legislatif. Itu sangat-sangat memalukan, menciderai sistem demokrasi kita di Indonesia. Yang pertama, dengan tema perempuan jangan sebagai objek. Nah, ini adalah kalau sedikit diartikan sedikit ambigu. Tidak semua objek itu bagus dan tidak semua objek itu jelek. Nah, ketika peran personality khususnya perlu digarisbawahi adalah objek pemuda ini sebagai apa dulu. Kalau peran objek personality pemuda sebagai personal itu bisa diuji kemurniannya dan hak prerogatif. Tapi kalau peran pemuda diuji kemurniannya sebagai kelembagaan yang menjadi suatu lembaga, itu saya rasa tidak ada kemurniannya juga. Maka sedikit salib paling ketika didudukan di hari ini bahwa peran pemuda sampai jawabnya, tapi di belakang ini kita sama-sama tahu. Pada hari Cipayung juga bergerak di sistem ke pilkada pada hari ini. Itu hak prerogatif, hak personality dan keputusan personality. Selagi tidak memanfaatkan ruang-ruang atau nama suatu organisasi tersebut. Yang sangat disayangkan adalah ketika pemuda hari ini itu FOMO sudah terbukti pemilihan presiden kemarin. Hampir anak-anak muda itu FOMO, mengikuti tren yang ada. Bagus, adaptifnya itu bagus, yang paham secara digital era, yang bisa mencari informasi luas itu bagus. Itu generasi milenial. Tetapi yang kurang adalah bagaimana memfilter untuk melahirkan pemimpin yang sesuai negara ini. Yang kita butuhkan bukan sekedar formalitas, tapi visi dan misi. Tapi disayangkan, mau berbicara gimana pun, kita selalu dibuka dengan sistem dan mekanisme. Itu yang tidak bisa berubah. Kenapa? Saya ketika sering menyampaikan diskusi dengan kader-kader khususnya adalah satu kalimat yang tidak pernah tertinggal
kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Itu mengandung filosofi. Kalau Bapak Pacu bilang Korea itu kudu melenting. Sedikit jelaskan. Korea itu bukan kita menyampingkan Pancasila, tapi pada zaman penjajahan Jepang itu tentaranya lebih sedikit kurang strategis dibandingkan tentara-tentara Korea, sehingga ada nilai filosofi membangkitkan nilai semangat yang berani keluar dari zona. Kalau ditarik ke kehidupan masyarakat, berani keluar dari kemiskinan untuk menuju kesuksesan. Ketika ditarik ke zona praktik politisi adalah berani tidak tunduk dengan senioritas untuk kepentingan suatu organisasi demi demokrasi yang lebih baik ke depan. Ini yang sering terjadi, baik di internal GMNI ataupun di mana. Saya membuat eksperimen laboratorium khusus di GMNI. Terlepas senioritas yang per hari tidak menduduki suatu eksekutif atau legislatif, bukan salah satu itu indikatornya. Tapi kader-kader GMNI ketika berbicara kualitas emang kurang. Tapi bicara kualitas untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, kita bisa bicara. Kemarin GMNI mengkritiki bagaimana cacatnya, buruknya pemimpinan Bupati Waikara yang sampai dipijet hampir 11 miliar dengan kekayaan pertama menyolong 7,6 sekian miliar per hari menjadi 22,19 miliar. Hal-hal seperti itu yang harus kita butuhkan untuk mengkritisi. Peran pemuda seperti itu kami harapkan sebagai rekan organisasi. Terlepas hak per hari ini, pemuda-pemuda yang khusus butuh buku juga tidak dimasalahkan. Tetapi ketika praktek secara realitas di hari ini, itu sangat sulit untuk dipraktekkan. Kenapa? Doktrinasi, dogma, sehingga pemuda tidak melihat perspektif yang lain, bahwa pemilu tidak hanya sekedar kontestasi yang menguntungkan secara logistik untuk kepentingan pribadi. Ini yang salah. Paradigma untuk kita semua bahwa yang melekat kita sebagai agen opsi, agen kontrol, agen pembangunan itu akan menjadi kalimat kursi ketika tidak dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Jauh ketika dinaikkan sebagai nilai-nilai Pancasila. Pada hari ini mungkin sedikit itu pematih dari saya, berharap akan ada diskusi-diskusi yang menjadi diskusi kita sehingga bisa melahirkan pemilu atau pilkada serentak yang ada di khusus di Lampung, bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar komitmen, benar belum tentu adil belum tentu benar. Hal ini yang disifat sekedar benar. Mungkin itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik. Saya sudah lama tidak mendengar adanya ekstra parlementer, atau kalau zaman saya dulu itu parlemen jalanan ya. Karena banyak pemuda-pemuda hari ini justru lebih cenderung lebih senang dekat dengan kekuasaan dibanding menjadi oposan. Tapi itu nanti kita bahas setelah ini ya. Jadi saat ini kita memantik saja dulu. Tapi menarik. Selanjutnya saya silakan pada Tum Polda. Silakan Adita kita. Boleh keras, cakas, nggak apa-apa. Ada yang menyerahin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KMP Provinsi Lampung beserta jajarannya, ada para Ketua KMPI dari Kabupaten Kota yang telah hadir. Yang saya hormati juga, ini ada moderator tentang kita semua, Bapak. Jadi karena ini pemantik, jadi saya sedikit menggelitik semangat kita semua bahwa di dalam fase pergolakan pemikiran kebangsaan kita, dalam fase pergolakan pemikiran negara kesatuan Republik Indonesia yang berdampak pada saya ulangi, bahwa pada fase pergolakan pemikiran kebangsaan kita, pada fase pergolakan pemikiran negara kesatuan Republik Indonesia
yang berdampak pada persoalan pembangunan nasional sampai hari ini, itu tidak ada yang tidak melibatkan kepemudaan atau mahasiswa. Kita tarik lebih jauh, tahun 1945 proses perjuangan kemerdekaan ada namanya tragedi Nasdem. Bagaimana kelompok anak muda menculik Soekarno Hatta itu segera deklarasi bahwa kita melawan. Di sini anak muda. Kita lihat juga pada persoalan tumbangnya Orde Lama. Bagaimana peran mahasiswa dan pemuda di situ juga terlibat. Kita tarik lagi di situ ada mungkin teritori dan tuntutan rakyat. Bagaimana teman-teman aktivis berkumpul, bagaimana teman-teman aktivis menyuarakan kegelisahannya. Itu juga anak muda dan mahasiswa. Kita tarik lagi di era Orde Baru misalnya tahun 98. Peran mahasiswa dan peran pemuda lagi sentral untuk yang mencapai reformasi sehingga proses demokrasi Indonesia sampai hari ini terus berjalan. Nah ini persoalan yang bahwa kita sejak dahulu kala, sejak negara kesatuan Republik Indonesia belum berdiri, terlibat aktif pemuda dan mahasiswa dalam persoalan pergolakan pemikiran kebangsaan. Nah ini yang hari ini kalau bicara tentang pilkada 2024, sejauh mana pikiran-pikiran kita, sejauh mana visi-visi kita, sejauh mana kegelisahan anak muda ini terlibat aktif di dalam pilkada ini. Nah jangan-jangan anak muda ini jadi slogan aja bahwa anak muda kita pro terhadap anak muda tapi nongkrong atau diskusi sama anak muda yang anti. Dan ini juga bahwa anak muda ini bukan sebagai objek, tapi juga dilibatkan sebagai subjek. Kita dilibatkan secara pemikirannya. Nanti kalau terpilih juga, bagaimana konsepnya misalkan kita bicara tentang pilkada 2024. Ini kita masih jauh. Kita bicara tentang pilkada Lampung. Ini 9 juta masyarakat yang ada yang ini bergantung pada tanggal 27 November nanti. Nasib 5 tahun ke depan ini tergantung nanti 5 November. Apa peran kita untuk memastikan bahwa proses pembangunan 5 tahun ke depan adalah yang benar-benar pro terhadap masyarakat dan pro terhadap kepemudaan dan mahasiswa prosesnya. Kalau dulu jadi kita tarik lagi, saya sering kita diundang sama mereka anak-anak kita sering diundang dilibatkan di dalam proses penyusunan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, bagaimana? Apakah pemimpin selain untuk ini melibatkan kita juga untuk penyusunan tersebut? Apa sih kegelisahan yang anak kita? Jangan-jangan pemuda ini jadi, mohon maaf, jadi dewasa aja. Bahwa kita anak muda, jadi mungkin muda itu lagi-lagi kalau di muda itu manusia. Kalau pro terhadap anak muda, artinya dia berkomitmen terhadap pembangunan proses anak muda dan mahasiswa. Komitmen itu ditunjukkan dengan sikap. Dari sikap ke depan, kita lihat siapa antara dua calon ini yang benar-benar memiliki anak muda. Saya sedikit mengambil juga bahwa nanti kalau kita undangan ya, maka ketua tadi sampaikan bagus kita sepakat kita undang, kita uji dulu bagaimana sejauh mana pemikirannya, sejauh mana visi-visinya. Ini harus jangan begitu dalam karung. Jadi udahlah kita kalau bahasa Prabowo disampaikan sidang kabinet yang kemarin sidang pertama kurang yang seremonial. Jadi jangan yang seremonial itu ada bagiannya. Dan kalau tentang visi-visi mahasiswa nggak bisa jawab dan hanya dosen itu ada bagiannya. Jadi ayo kita taruh secara pikiran bahwa gagasannya kalau itu dia tidak dikatakan sebagai gagasan kalau dia tidak dipertentangkan. Ayo kita bertentang antar pemuda dan mahasiswa untuk membangun ke depan. Nah ini yang juga sangat menarik bang kalau kita sepakat. Jangan-jangan nanti kalau pemuda terkumpul kemudian ada kata kita harus silakan di proses. Mungkin itu karena kalau berkawan nanti akan sedikit belakang terus. Nanti kita lanjut di bagian selanjutnya. Mungkin itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Jadi siapa pemimpin yang pro pemuda itu? Selanjutnya kepada Bung Jeffrey, silakan 5-7 menit. Gak apa-apa. Sampaikan saja apa saja yang menjadi pandangan dan saran, masukan atau layak untuk dikonsumsi para aktivis-aktivis sehingga kemudian nanti di rumah
pesan kepada masyarakat atau adik-adiknya? Silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eka dan MPI Provinsi Lampung. Saya akan membuka penyampaian ini dengan sebuah quotes. Anak muda itu banyak yang ingin tajam, tapi enggan terbiasa. Banyak juga yang ingin sukses, tapi enggan berproses. Dari dua kalimat ini, saya punya keyakinan bahwa yang hadir di sini tidak seperti itu. Karena keringat apa yang dikatakan Bung Karno pada kala itu, cukup berikan aku seluruh pemuda maka aku guncangkan dunia. Dan kita mungkin berapa di sini? 50 sampai 100. Ini sudah lebih dari 10 orang. Kita bisa guncangkan Lampung dengan gagasan-gagasan yang kita miliki bersama. Bicara tentang pemuda, kita harus memiliki peran aktif, tidak hanya dalam perpolitikan, tapi di segala lini. Kenapa demikian? Pertama, karena bonus demografi saat ini sudah mulai kita rasakan. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2025 sampai pada puncaknya tahun 2035. Mayoritas usianya adalah Gen Z dan milenial, di atas 65%. Beberapa riset menunjukkan jika anak muda bisa survive, jika anak muda punya kualitas yang baik, maka kita akan menuju ke khususnya Lampung. Maka kita takutkan kita menjadi tamu di negara sendiri. Itu jangan sampai terjadi di Provinsi Lampung. Selanjutnya berbicara tentang pilkada serentak, kita hari ini sedang diadakan sebuah momen di mana pada tanggal 27 November mendatang kita akan memilih sosok pemimpin yang kita anggap layak untuk memimpin Provinsi Lampung. Kita berharap bahwa anak muda ini tidak hanya berperan pasif tapi berperan aktif. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah terus menempa diri dan memberikan gagasan, bahkan aliran kritisi beberapa kepada calon atau bahkan menanyakan gagasan-gagasan mereka yang mungkin akan dibutuhkan Lampung pada 5 tahun mendatang. Untuk itu, dalam proses yang ke depan yang kita hadapi, kami berharap bahwa kita semua menjadi satu kesatuan yang kuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang bisa kita mampu. IMM sudah memulai mengundang calon-calon. Kita sudah mulai dari Kabupaten Lampung Utara, kita adakan di kampus, kita undang 2 calon yang hadir. 2 minggu yang lalu kita juga undang calon dari Metro, alhamdulillah sukses. Tapi yang perlu kita kaji dan perlu kita sampaikan kepada calon pemimpin, bagaimana mereka memiliki gagasan ke depan yang tidak hanya sifatnya temporer atau sementara, tapi sustainable atau berkelanjutan. Maka sudah patut kita tanyakan kepada mereka tentang isu-isu global, tentang isu-isu kemiskinan, tentang isu-isu sosial dan sebagainya. Hari ini kita banyak membaca, kita banyak memahami bahwa ada beberapa isu yang menjadi fokus di negara-negara maju, seperti Sustainable Development Goals. Ada 17 agenda strategis yang disarankan oleh PBB. Nah, Lampung mampu tidak untuk menerjemahkan itu sebagai salah satu program prioritas mereka. Di pendidikan misalnya, apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dibuat gagasan dan komitmen, sehingga pemimpin-pemimpin ke depan bisa membuat komitmen dengan anak muda. Nah, selanjutnya, selain daripada kita berperan sebagai agen perubahan, mitra kritis, kita juga mampu untuk mengadvokasi, harus mampu mengadvokasi masyarakat agar memilih pemimpin tidak beli kucing dalam karung tadi yang disebutkan oleh Kapolda. Ini penting sekali, sehingga kualitas demokrasi ini benar-benar naik level.
terhindar dari politik uang. Meskipun tidak bisa kita pungkiri karena ini banyak sekali, tapi kita harus tanyakan juga gagasan-gagasan yang ditawarkan, gagasan-gagasan yang pro rakyat, gagasan-gagasan yang pro dengan mahasiswa dan pemuda. Mungkin untuk memantiknya itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana kita mengupas tuntas visi dan misi mereka sehingga kita tidak berujung lalu dan kita menawarkan apa yang menjadi visi, apa yang menjadi gagasan masyarakat atau mahasiswa pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan yang meriah buat pemimpin. Next, silakan sahabat Yusuf untuk menyampaikan pandangan, gagasan atau mungkin juga bisa kritis. Tapi kalau nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan ada order dulu, sabar. Ada waktunya. Ya, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dengan sama-sama kita banggakan Ketua DPD KIP Lampung dan jajarannya. Yang saya hormati apabila saya dalam diskusi pada malam hari ini. Kemudian tak lupa juga yang saya hormati teman-teman atau kawan-kawan seperjuangan, teman-teman plus hadir Bung Andri dari kami Lampung, kemudian Bung Roma dari Lampung, dari Rodan, dari Kota, dan kemudian DPD dari Lampung serta hadirin yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini ada yang menarik dari sebuah diskusi kita pada malam hari ini, yakni pemuda jangan hanya menjadi objek. Artinya apa? Bahwasanya pada pemilu serentak 2024 ini perlu diketahui juga, pemilu serentak ini terjadi pertama kali itu di Lampung, mulai dari pemilu pilgub dan pileg. Pada saat itu yang menjadi acuan se-nasional pada saat itu terjadi di Lampung. Perlu kita ketahui juga bahwasanya dominasi pemilih ataupun pemilih partisipatif yang terjadi di tingkat nasional maupun lokal dan seluruh daerah Lampung adalah pemuda. Itu artinya apa? Bagi saya melihat fenomena ini perlu diketahui bahwasanya dimaksud menjadi objek atau subjek itu apa yang disampaikan oleh sahabat Bung tadi, bukan hanya sebatas baik ataupun buruk, tetapi jauh lebih daripada itu. Melainkan adalah bahwasanya ketika menjadi subjek ini sebagai apa dan ketika menjadi objek ini sebagai apa. Kenapa begitu? Bahwasanya ketika menjadi subjek itu artinya persoalannya di ruang-ruang teknis, ada jauh yang lebih penting hanya sebatas teknis, tetapi adalah ide, gagasan daripada kami dan kita semua itu kan perlu juga untuk bisa memajukan dalam daerah yang kita cintai di Provinsi Lampung. Itu artinya bahwasanya bukan hanya sebatas menjadikan subjek, tapi hanya berbicara soal alat peraga, bukan hanya dijadikan sebagai pasangan bendera, dijadikan hanya sebagai teknis-teknis yang lainnya, tapi jauh lebih daripada itu bahwasanya dalam hal ini pemuda ini juga menentukan daripada nasib bangsa ini dalam hal ini di kemudian hari. Bahasa yang saya tangkap dari hasil pemilu serentak itu bahwasanya kontribusi pemuda, sumbangsi pemuda di Republik ini sangat dipertaruhkan pada saat pemilu baik hari ini maupun masa yang akan datang. Kenapa begitu? Bahwasanya Gargon Indonesia kelas 2045 itu artinya dalam hal ini kita sudah bertransisi dari ruang ke wilayah juga. Kita bahwasanya di dalam pemerintahan terlibat aktif anak-anak muda yang dalam hal ini baik di jajaran kabinet dan di parlemen itu hampir sudah didominasi orang muda yang ada di dalam. Itu artinya bahwasanya dalam hal ini begitu pun sebaliknya Pilgub Lampung dalam hal ini itu juga ada
membunyikan bahwasannya representatif daripada pemuda. Yang menjadi pertanyaan bahwasannya apakah dalam hal ini untuk bisa membersamai daripada pemuda itu sendiri, baik dalam ide atau dalam gagasan maupun sampai dengan ke dalam gerakannya, sejauh mana komitmen terhadap kepemudaan itu kan perlu kita tanyakan juga, karena hanya menjadikan pemuda ini sebagai objek yang bisa dieksploitasi atas pilihannya. Itu artinya bahwasanya harus terlibat baik dalam ide ataupun gagasannya. Mungkin kita juga semua sama-sama ketahui bahwasanya tidak mungkin ada sosok pemuda yang dalam hal ini maju baik di tingkatan kabupaten sampai dengan tingkatan provinsi yang menjadi tokoh-tokoh pemuda yang dalam hal ini masih pada pilkada di wilayah Rempong. Tapi yang menjadi catatan masalah yang menjadi pertanyaan kita bahwasanya sejauh mana pendidikan kepemudaan yang akan sama-sama kita sosok untuk 5 tahun ke depan yang memberikan nasib daripada warga yang ada dalam Rempong. Mungkin dari saya cukup, ada pun nanti diskusi yang lainnya akan disambung untuk menjawab untuk diskusi ini. Kurang lebih mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat seluruh narasumber para elit pemuda yang telah lantang menyampaikan pendapat dan gagasan. Kemudian ada lomba. Oh ya, saya ingin menyapa juga di sini. Alhamdulillah, agenda kita pada malam hari ini dihadiri oleh Ketua DPD KRD Lampung Timur, Bung Arman Peladi. Alhamdulillah, terima kasih, Bung. Kemudian juga utusan dari NP Lampung Tengah dan ada beberapa dari daerah lainnya. Tadi kita baru bicara normatif, Bung sekalian. Kalau kata pakar itu, pemimpin itu berpikir tentang solusi. Pemimpin itu berpikir tentang solusi dan membicarakan masalah. Artinya pada malam hari ini bebas kita bicara, tapi konstruktif. Bung sekalian, ini angka BPS, saya tidak bohong. Angka BPS, indeks kemiskinan menurut kabupaten kota di Provinsi Lampung tahun 2024. Lampung Barat, ini kita bicara secara keseluruhan ya. Indeks kemiskinannya itu 1,51. Indeks keparahan kemiskinannya 0,40. Ya, terus Tanggamus indeks kemiskinannya 1,42. Lampung Selatan indeks kemiskinannya 1,94. Lampung Timur indeks kemiskinannya 1,57. Lampung Tengah indeks kemiskinannya 1,66. Saya bacakan dulu ya. Lampung Utara indeks kemiskinannya 2,30. Waikanan itu 1,57. Tulang bawah 0,82. Pesawaran 1,70. Pringsewu 0,92. Mesuji 0,83. Tulang bawang barat 0,87. Pesisir barat 2,10. Kota Bandar Lampung 0,97. Kota Metro 0,77 dan Provinsi Lampung indeks kemiskinannya itu 1,53. Nah, pemuda ini kan berpikirnya holistik ya. Tidak hanya berbicara soal kepentingan kepemudaan saja, tapi juga berbicara memperjuangkan masyarakat luas. Lantas bagaimana menurut adik-adik atau bung sekalian hari ini yang mana angka kemiskinan kita ini ternyata di 15 kabupaten kota plus
satu provinsi ini masih sangat tinggi. Nah, pemimpin seperti apa yang ideal menurut sudut atau perspektif kalian semua yang dianggap kemudian ke depannya akan mampu setidaknya, kalau menghilangkan sulit ya, setidaknya mengikis secara perlahan tingkat kemiskinan itu. Kalau tadi dimulai dari Andre, sekarang dimulai dari Musuh. Cocok ya? Silakan. Bagaimana data yang asalnya ya? Bagaimana data yang tadi sudah disampaikan bahwasanya kemiskinan ekstrim dalam hal ini di beberapa daerah tentunya sama-sama kita ketahui itu masih sangat tinggi angkanya. Tetapi di dalam hal ini upaya yang coba dilakukan oleh masing-masing daripada kandidat itu tentunya tidak lepas daripada untuk mengurangi kemiskinan ekstrim itu sendiri. Dalam hal ini bahwasanya perlu juga diketahui di beberapa daerah yang dalam hal ini secara teritorial itu berkutat di bidang misalkan persawahan, kemiskinan ekstrim di sana adalah 0,3 sekian. Berbeda ketika misalkan di wilayah industri. Nah ini kan ada faktor yang benar. Para calon kepala daerah di Provinsi Lampung tentunya harus membaca ulang peta geografis di wilayah Lampung yang dimana letak teritorial di bidang industri, perkebunan sampai dengan pariwisatanya agar bisa mendapatkan solusi-solusi. Tentunya bahwasanya ketika sesuai dan tepat sasaran ini bisa mengurangi angka kemiskinan atau angka pengangguran yang ada di daerah tersebut. Tentunya itu dibuktikan bahwasanya misalkan di wilayah industri pemerintah daerah membuka ruang sebanyak-banyaknya untuk para pemuda yang dalam ini sedang tidak ada penghasilan maka dari itu membuka ruang lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya di luar industri. Begitu juga sebaliknya di beberapa daerah di ruang pertanian, sektor pertanian atau perkebunan itu agar bisa lebih meningkatkan daripada apa bicaranya soal misalkan di ruang pertanian perkebunan ini agar bisa yang sering kita ketahui adalah misalkan bahwasanya berbicara di ruang maka dari itu pemerintah harus segera memberikan solusi-solusi terbaik agar tidak mengganggu hasil panen yang akan didapat oleh para masyarakat dan petani muda. Ya, artinya sesuai dengan wilayah masing-masing. Misalnya di Kabupaten Pertanian, ini bagaimana akses pupuk lancar, kemudian harganya juga terjaga ya. Jangan ketika produksi berlimpah hukum ekonomi berlaku, harga semua murah ya, sehingga petani juga tetap tidak merasakan dampak dari panen raya tadi, gitu ya. Ya, oke. Lalu kemudian silakan kemudian ini indeks kemiskinan kita ini meningkat, ya kan? Apa gagasan pandangan Bung Jeffrey atau mungkin juga saran dan masukan kepada para kandidat-kandidat yang hari ini berkontestasi dalam rangka sedikit demi sedikit mengikis angka kemiskinan itu? Silakan. Oke, baik. Kalau kita melihat pemerintah hari ini khususnya pemerintah Lampung, saya melihat ada semacam kekeliruan dalam menurunkan atau menerjemahkan kebijakan. Pertama adalah hari ini kalau kita lihat infrastruktur adalah fondasi paling fundamental bagi masyarakat dari Provinsi Lampung dengan daerah yang cukup luas di Provinsi Lampung dan banyak masyarakat kita yang tinggal di pedesaan. Saya mengalami betul bagaimana di desa pada saya semester 3 itu listrik itu baru masuk. Belajar itu masih merasakan bagaimana belajar dengan cantik yang ada anak-anak. Bahwa hari ini kalau kita melihat infrastruktur itu menjadi fondasi yang paling penting karena banyak. Sorry, di mana listrik yang belum masuk itu? Listrik masuk 2017 di Kecamatan Surkai Jaya di Kabupaten Lampung Utara. Listrik belum masuk. Catat media. Udah masuk. Yang kedua,
bahwa saya rasa pemerintah ke depan ini harus fokus pada 3 agenda. Pertama adalah menuntaskan kemiskinan, yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan, yang ketiga adalah menambah dan memperbaiki infrastruktur yang ada di Provinsi Lampung. Kalau kita bicara tentang pendidikan, ini hal yang lebih fundamental lagi. Karena banyak sekali anak-anak yang ada di pedesaan, bahkan tidak ada di pedesaan, di wilayah metropolitan pun, kadang-kadang mereka sangat sulit untuk mengakses pendidikan. Nah, ketika kita mencoba untuk membangun daerah yang cukup besar, di Kepulauan Sumatera dengan lebih dari 9 juta masyarakat yang ada di Provinsi Lampung ini, maka pilihan kemarin kalau salah minta sekian, pemerintah harus berkolaborasi dari 3 agenda strategis tadi. Pemerintah harus berkolaborasi melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik itu aktivis, masyarakat, dan seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Itu memang harus berkolaborasi. Jadi pelaku usaha kawasan itu langsung terkait. Jadi harapan kami, pemerintah ke depan benar-benar memperhatikan bagaimana menginvestasi supaya Lampung itu cukup kaya dari laut, ya, darat. Kita banyak sekali sumber daya yang bisa kita maksimalkan. Nah, pertanyaan berdasar dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang terbatas, apakah mungkin bagi kita untuk mengentaskan kemiskinan? Saya rasa 1 periode ini bisa kita maksimalkan bersama, dan inilah fungsi sebenarnya dari mahasiswa atau pemuda yang bisa mengisi ruang-ruang memberikan gagasan untuk masa depan Lampung yang lebih baik dengan memberikan gagasan di bidang pendidikan, pertanian dan sebagainya. Kita perlu dilibatkan karena kami merasa sangat jarang sekali kita dilibatkan. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan. Cek, izin Bang. Mungkin moderator kalau bisa ruangan ini yang di luar itu masuk Bang. Ini saya lihat malah mayoritas kader-kader saya. Jadi saya ngobrol dengan kader-kader saya sendiri. Jadi ide kawan-kawan ini cuma menungguin aja, gitu loh Bang. Tolong panitia seluruh yang di luar itu suruh masuk ke dalam. Biar audiens ini mendengar, jadi nggak kita kayak ngobrol, walaupun ini di TV One juga, takutnya nggak semua masyarakat nonton TV One. Panitia, seluruh ini kan aktivis semua nih yang hadir. Biar seru. Mantap. Kita boleh merokok, benar semua. Tes. Lanjut ke Bung Polda. Oke, kita membahas tentang IPM, Indeks Penduduk Miskin Provinsi Lampung. Saya pegang juga data BPS, betul bahwa tadi kita bicara tentang indeks IPM kita di 2024 itu 10,69%. Bahwa ini dibilang lagi oleh moderator bahwa masih tinggi IPM kita. Tetapi yang ingin saya bicarakan begini, bahwa evaluasi tentang kepemimpinan itu kan makanya disebut pilkada karena dia berganti-ganti dengan kepala daerah, tentu ada batasan waktunya. Nah, batasan waktu itu kan 5 tahun. Bahwa di 2019 data BPS kita di 2019 itu IPM kita itu 12,30%. Di 2019 12,30%. Di 2024 itu IPM kita 10,79. Jadi saya kira dari 2019 ke sini dalam proses kepemimpinan 5 tahun itu hampir 1,7% rakyat miskin, penduduk miskin Provinsi Lampung berkurang. Ini kan data, kita bisa lihat. Jadi
dari 2 tahun ini yang melibatkan pemuda, yang melibatkan anak muda, yang melibatkan mahasiswa untuk menyusun kerangka 5 tahun yang melakukan apa? Untuk mengentaskan kemiskinan. Itu peran. Kalau kita lihat saudara, APBD kita kemarin itu 2024 itu 8,7 triliun. Metro lebih 8,7 triliun ini udah apa? Mau dibangun infrastrukturnya berapa? Membangun kemiskinan berapa? Ini kan harus makanya saya bisa dorong untuk kita diundang dua-duanya untuk apa strateginya di ke depan. Sehingga kalau di 2019 ke 2024 penduduk miskin berkurang 1,7%, di mana kalau 2024 sampai 2029 mudah-mudahan bisa 5% berkurangnya dari 110%. Makanya itu perlu ada diskusi. Jangan sampai kepemudaan mahasiswa itu cuma jadi slogan-slogan. Nah ini ke depan saya sangat menunggu sebelum tanggal 27 November insya Allah sudah komitmen untuk mengadakan. Syukur-syukur PMI boleh bertanya ke kedua kandidat tersebut apa strateginya sehingga 2019 2024 ke 2029 presentasi kemiskinan kita bisa turun dengan melibatkan ide gagasan dari pemuda dan mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Nah, ini matiin aja ya. Ya, Bu Roma. Tadi UPM kita. Cek. Oke. Terkait indeks kemiskinan sesuai data terkadang juga bisa tidak dipercaya. Itu tim survei tergantung siapa yang membayar sebenarnya. Mosi tidak percaya dengan data, namun realitanya ya seperti itu. Tergantung perspektif siapa yang melihat. Bisa bagus dan bisa kurang bagus. Jadi ketika butuh dan kenapa, saya pikir ini adalah banyak sekali variabel ataupun indikator kemiskinan itu sendiri. Terkadang pendapatan daerah, hasil bumi semua tidak bisa disamakan dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Itu adalah menjadi problem ataupun program yang harus diusung oleh si kandidat. Harapan saya atau harapan kami anak muda adalah siapapun yang memimpin per hari ini untuk ke depan adalah tentu harus terlahir dari orang-orang yang mempunyai integritas yang tinggi, kualitas yang bagus, kuantitas, kualitas yang oke. Kenapa? Karena mereka adalah representasi tertinggi di daerah masing-masing. Karena tidak semua masyarakat bisa menjangkau untuk komunikasi ke kepala daerah itu sendiri. Jadi ketika ditanya apa yang harus dilakukan adalah mau pemuda berbicara apapun tidak akan dipakai. Itu akan kembali ke koalisi partai itu sendiri. Mau pemuda hanya diperankan untuk mengkritisi di luar pemerintahan yang hanya teriak-teriak. Namun kita sama-sama tahu demokrasi di Indonesia adalah yang selesai di koalisi partai tadi. Maka dari itu adalah sosok pemimpin untuk hari ini tidak ada yang bagus. Mungkin akan bagus ya generasi kami mungkin. Kami dulu siapa yang ini generasi kami. Karena generasi sekarang sudah terkontaminasi oleh kepentingan pribadi, partai dan lain-lainnya. Nah, hal-hal itu tidak bisa. Yang bisa mengubah itu adalah kami harus masuk ke mekanisme atau sektor-sektor tadi. Karena yang bisa mengubah itu sistem dan mekanisme. Kami hanya sebagai perang untuk menghidupkan demokrasi, tidak bisa memberikan keputusan, hanya bisa menyampaikan aspirasi. Terkadang pun itu terpolitisasi oleh kepentingan berbahaya. Harapan kami, siapapun pemimpin perlu diuji secara kredibilitas, kualitas, agar mampu bisa menyelesaikan program-program tanpa didikte oleh ketua-ketua partai. Mau punya program dan visi-misi yang bagus, kalau selesai di bawah meja ya percuma. Maka besar harapan kami adalah siapapun pemuda hari ini ke depan menjadi sosok diberikan amanah oleh Tuhan,
Maka diskusi ini menjadi langkah awal untuk kita tidak mengikuti ritme yang seperti itu, walaupun syarat harus mengikuti sistem yang seperti itu. Mungkin itu dari saya akan ditambahi oleh Ketua kami. Terima kasih. Sama ya. Ya, bicara terkait dengan kemiskinan ya. Tetapi kita yang di depan ini sebenarnya kalau bicara kemiskinan by data mungkin nggak sevalid data yang ada di pemerintah. Tetapi tadi beberapa statement sudah disampaikan para ketua. Sebenarnya ada 2 poin Pak. Kalau kita bicara kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung gitu. Ya. Jadi pertama itu ada faktor daripada pemerintah yang kemudian mempunyai sikap serius terkait dengan pengentasan ini. Tahun lalu 2023 sampai dengan 2024 awal kemarin, kami Lampung 2 kali membersamai pemerintah Provinsi Lampung dalam pembahasan RPJMD. Mungkin ada Tumau dan juga dan kawan-kawan tugas yang lain juga dilibatkan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Kita 2 kali membahas RPJMD, ya. Pembahasan pembangunan jangka panjang daerah itu. Salah satunya di situ ada satu narasumbernya itu yang hadir itu dari salah satu korporat besar di Lampung hari ini, ya, GGF lah sebut saja yang ada di Lampung Tengah. Di situ hadir gitu. Nah, kalau kita bicara kepemimpinan, keseriusan dari pemerintah provinsi, coba data semua investor yang masuk ke Provinsi Lampung, data semua, baik yang memang di bawah naungan yang dibina oleh pemerintah Provinsi Lampung ataupun yang sifatnya swasta, baik yang memang sudah lama, coba didata kembali, baik yang by address, data kembali perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Lampung ini. Terlepas ada banyak perusahaan yang menyalahi yang kemudian akhirnya berdiri juga di Provinsi Lampung, itu no problem lah. Tapi yang jelas, kalau dari saya secara pribadi, coba data semua investor yang masuk. Dari investor atau perusahaan-perusahaan yang akan didirikan, buat MOU jelas dengan pemerintah, dengan calon gubernur ini nanti. Coba duduk bersama, berapa persen tenaga kerja yang harus mengambil masyarakat lokal dari Provinsi Lampung ketika perusahaan ini didirikan di Provinsi Lampung, sehingga masyarakat Lampung ini tidak banyak berangkat ke Banten, ke Jabodetabek. Coba cek di Jabodetabek itu atau di Banten itu banyak sekali orang-orang Lampung yang kerja di sana tapi tidak berKTP Lampung. Kenapa? Ya salah satunya mungkin kan citra kita. Ya ini juga mempengaruhi investor untuk masuk ya kan, citra kita gitu. Bahkan terkait dengan keamanan ini juga saya membuat tulisan juga beberapa hari yang lalu terkait dengan keamanan. Kenapa ruang publik yang sebesar itu pun bisa ada terjadi? Ya setelah kemarin ini beberapa hari ini perpusdan, ada yang hilang di dalam perpustakaan daerah, dan itu bukan hanya satu kali laporan, ya kan? Itu mungkin bisa jadi faktor. Yang pertama itu buat MOU jelas, coba duduk bersama dengan pemerintah provinsi, berapa persen perusahaan yang ingin masuk ke Provinsi Lampung, misalnya 35% semua tenaga kerjanya ambil dari pemuda-pemuda, para fresh graduate, kawan-kawan yang baru lulus dari kampus, kawan-kawan yang berasal dari desa-desa, kabupaten-kabupaten itu coba dihimpun. Kemudian pada saat itu kita berdiskusi mereka. Ada satu yang disampaikan oleh pimpinan korporat itu. Beliau mengatakan terkadang para fresh graduate, sarjana-sarjana muda di Lampung ini tidak sesuai dengan standarisasi perusahaan. Jangan darah dong, buat pemerintah provinsi, buat tempat bagaimana peningkatan skill daripada pemuda dan para pemuda-pemuda Lampung ini yang disesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Jangan, yaudah, angkat tangan saja. Misalnya apa yang dibutuhkan? Misalnya perusahaan ini butuh 30% yang memang basic di bagian digitalisasi, digital marketing, pemasaran dan sebagainya. Bina dong para pemuda-pemuda, himpun dong para sarjana-sarjana muda yang ada di daerah-daerah itu. Tempat saya ini Bang, kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Tahun ini sejak 11 tahun Kabupaten Pesisir Barat berdiri, baru tahun ini lepas dari kabupaten satu-satunya yang kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung.
Karena memang di sana nggak ada perusahaan-perusahaan yang masuk. Jadi banyak sekali para kawan-kawan pemuda di daerah tidak terberdaya. Itu satu. Coba buat komitmen jelas siapa ini. Tadi itu dari kandidat nomor 1 atau nomor 2, berani tidak? Misalnya 50% tenaga kerja itu ambil dari pemuda-pemuda atau dari KLPI. Kawan-kawan Cipayung kasih dong slotnya 1% misalnya. Ini terberdaya kan? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pemerintah pusat itu sudah ada namanya program padat karya. Mungkin kalau kawan-kawan di desa ada yang sebagai pengurus desa ada namanya program padat karya atau mungkin PKH ya yang ada di desa-desa itu sebenarnya sudah ada itu pemberdayaan pemuda di sana. Hanya saja itu kan program nasional, Bang. Bukan program yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Di Lampung ini salah satu provinsi yang masuk dalam 10 besar yang terjerat dalam pinjol. Ini besar, Bang. Kenapa? Ya karena memang banyak yang butuh juga terkait perekonomian ini. Banyak sekali rentenir. Ya. Kalau bahasa kita itu bang prinsip lagi dari itu. Coba buat terobosan. Gubernur adakan pinjaman modal tanpa bunga. Bisa tidak pemerintah buat pinjaman modal tanpa bunga? Buat satu desa itu minimal ada satu kelompok pemuda. Saya kira dengan APBD kita Provinsi Lampung bisa lah jadi backup. Apalagi kalau pemerintahnya punya banyak akses ya perusahaan-perusahaan dari Lampung ataupun luar Lampung yang bisa dialokasikan di situ. Itu tadi. Karena saya bilang di awal tadi bahwa kita ini para pemuda lebih dari 50% sebagai penyumbang DPT dalam kontestasi pilkada. Maka saya kira sangat wajar kalau kita para pemuda meminta pemerintah berkomitmen serius bagaimana mengentaskan kemiskinan ini. Kita tidak kemudian egois bahwa pengentasan kemiskinan hanya kita para pemuda saja. Saya kira secara general masyarakat seluruh Provinsi Lampung. Tetapi 2 poin itu mungkin bisa jadi terobosan. Ya, saya bersepakat dengan Pemaudan atau mereka ketika ke depan atau minggu depan kita ada nggak duduk bareng bersama kandidat tanpa diwakilkan. Berani nggak? Mereka buat MOU langsung aja. Kita tanda tangan fakta integritas. Berani tidak benar-benar fokus untuk mensejahterakan pemuda Lampung. Berani tidak? Kalau misalnya berani, ya kita bisa melihat dari fakta aja mereka berpihak dengan kita. Kalau tidak hanya sebatas bahasa-bahasa aksioma, bahasa-bahasa general dan sebagainya itu, saya kira itu nggak konkret lah, hanya seremonial saja. Saya kira itu mungkin 2 poin jadi terobosan bagi kandidat yang kemudian ke depan ingin membangun Provinsi Lampung. Terima kasih. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Mereka ini kalau di pusat ini jadi menteri semua ya nanti. Saya ini baru di provinsi, terdoakan. Mudah-mudahan nanti aktivitas mereka bisa sampai dengan perusahaan. Cocok ada yang jadi pengganti Adia, ada yang jadi pengganti Nusron, gitu ya. Rekan-rekan sekalian, saya memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat yang ada di depan 3 penanya kepada ketua-ketua umum yang ada di depan. Kira-kira apa yang menjadi pertanyaan sekarang? Silakan. Masa nggak berani? Biasa di sekret bagi-bagi kursi kalau membantah. Ya 1, cewek. 2 cewek ya, 1 cewek dong. Cewek lah, cewek itu ya, cewek ya. Hah? Cewek ya, 1 ya, jangan ada ya. Udah 1, 2, 3, kursi. Yang lain suruh masuk Yang lain suruh masuk, tuh. Suruh masuk ke TNS semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Novel Novianda dari Kemenlu Unila. Jadi saya pengen nanya itu terkait tentang peran pemuda tadi. Itu apakah ada peran yang dapat dimainkan oleh organisasi pemuda ini dalam mendukung calon kepala daerah dan untuk pilkada ini? Kalau emang untuk itu atau ya mohon dipaparkan para
terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tapi pertanyaannya ini ya, apa perbedaan Gini, jadi apakah ada peran mahasiswa ini yang dapat dimainkan oleh organisasi-organisasi muda ini dalam mendukung calon-calon kepala daerah ini yang ada terutama di Provinsi Lampung ini? Oleh karena itu ada, tolong dipetakan. Terima kasih. Boleh enggak mahasiswa yang mendukung calon gitu ya? Ya deh, gitu ya. Jadi kan hanya sekedar mengkritik aja, kalau yang saya takut sih. Satu ya. Terus yang tadi sebenarnya satu di tiga aja langsung ya. Nanti silakan dari tiga pertanyaan. Siapa yang ingin jawab apa? Saya dengan ini Muhammad Sari dari KMI dari Mangyaki. Ini mungkin Ibu Muhammad tadi yang sekarang pemuda ya. Pemuda ini berbasis sistem harus masuk dalam sistem tersebut. Kita lihat dari peristiwa Seremo tentang Sangkar dan Hatta dan Paru-Paru itu kan isi pemuda semua. Dan itu banyak benar orang-orang yang masuk dalam rolnya sekarang ini. Dan pertanyaannya adalah bagaimana pemuda agar tidak terbawa arus dalam sistem tersebut. Jadi intinya jangan saat dia jadi mahasiswa dia aktif bisa idealisme, ketika dia masuk dalam sistem dia terjebak dalam arus sistem ya, gitu ya. Oke. Yang cewek akhir dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mega, saya dari HMI Komisariat Ekonomi Unila. Berbicara tentang pemuda, kalau katanya tanpa maka idealisme adalah kemenangan terakhir yang dimiliki pemuda. Pemuda jangan hanya jadi objek. Katanya kalau kita mau terlibat, kita perlu masuk ke dalamnya. Pertanyaannya adalah kalau konkret apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing ketua umum ini dalam menangani dan melakukan peran-peran pemuda? Apakah yang dikatakan di depan oleh hubungan abang-abang ini sebagai servis? Terima kasih. Sosok juga itu anak-anak. Pakai nantinya aja loh, atau apa gitu ya. Oke, silakan siapa yang ingin menjawab lebih dulu. Pertama tadi dari GMNI, apakah pemuda aktivis itu boleh terlibat dalam politik praktis, mendukung pasangan calon yang memang menurut pandangan mereka itu ideal dan mampu memperjuangkan aspirasi mereka? Oke. Biar tidak lebih berikan waktu, boleh atau tidak tergantung kedudukan mahasiswa sebagai apa dulu. Kalau sebagai personality status mahasiswa boleh, semua hak kewajiban sama di negara